Pada video ketiga ini saya akan membahas mengenai renal tubulus serta bagian dari saluran kemih ya, atau urinary tract. Kita lihat pada gambar dulu ya, beberapa bagian renal tubulus. Nah, terdapat 3 bagian renal tubulus. Yang pertama adalah tubulus proximal atau proximal convolute tubulus. Kemudian ada nephron loop atau lengkung Henle, dan yang ketiga ada distal convolute tubul ya, atau tubulus distal. Nah, pada tubulus proximal dan tubulus pada nephron loop ya, atau lengkung Henle terjadi proses reabsorpsi saja, sedangkan pada tubulus distal terjadi proses sekresi. Jadi fungsinya berbeda ya. Nah, apakah itu reabsorpsi? Reabsorpsi merupakan suatu proses pemindahan zat dari cairan tubular ke peritubular untuk dibawa kembali ke peredaran darah ya, berupa senyawa organik, ion, bisa juga air atau protein plasma jika ada. Nah, kita bahas terlebih dahulu merupakan proximal tubulus ya, atau PCT ya, saya akan menyebutnya PCT. Jadi, tubulus yang pertama menerima urin dari glomerulus adalah PCT ini ya. PCT ini berfungsi dalam mereabsorpsi air, ion-ion, dan senyawa organik lainnya ya. Senyawa organik itu bisa bermacam-macam, bisa berupa senyawa protein misalnya ya, atau mungkin glukosa ada yang tersaring juga misalnya, itu akan direabsorpsi di sini. Pada panah yang berwarna biru ini merupakan proses reabsorpsi air, sedangkan yang berwarna oranye ini zat-zat selain air ya. Kemudian pada lengkung Henle ini terjadi juga proses reabsorpsi. Nah, di sini lebih banyak reabsorpsi air pada descending limb atau yang menurun. Kemudian pada bagian yang menaik itu ada reabsorpsi air, sodium atau natrium dan klorida. Baik, kita lihat dulu ya. Jadi pada lengkung Henle itu atau pada nephron loop ada bagian yang menurun ya, descending limb, dan bagian yang menaik atau ascending limb. Nah, pada descending limb ini ada bagian yang tipis ya, thin descending limb, dan bagian tebal, thick descending limb. Seperti kita lihat pada bagian yang tipis itu dia akan mereabsorpsi air ya, sedangkan pada bagian yang segmen tebal atau thick ini, nah ini kan warnanya oranye ya, dia akan mereabsorpsi Na dan klorida pada bagian tersebut. Nah, setelah melewati nephron loop, maka urin akan dialirkan kembali ke tubulus distal ya. Di tubulus distal selain proses reabsorpsi terjadi juga sekresi. Nah, ini yang dominan adalah proses sekresi terhadap ion-ion, asam, zat obat maupun racun-racun. Nah, di sini proses reabsorpsinya bisa terhadap air ya, tapi tidak terlalu banyak ya, ada air nih, makanya bentuknya putus-putus ya, dan zat-zat lainnya, ion maupun kalsium. Dan pada di tubulus distal ini reabsorpsi kalsium dibantu dengan bantuan hormon kalsitriol. Setelah urin melewati tubulus distal, maka akan dialirkan ke tubulus pengumpul atau collecting duct yang nantinya akan dialirkan ke papillary duct. Ingat ya, papillary itu bagian yang ujung dari segitiga di renal piramid, ini papillary duct yang akan disalurkan ke minor calyx. Nanti dari minor calyx akan disalurkan ke major calyx. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas karakter masing-masing dari tubulus secara selnya ya. Oke. Nah, yang pertama tubulus proximal. Tubulus proximal ini merupakan suatu sel kuboidal. Dia dilengkapi oleh mikrofili ini ya, mikrofili yang kecil-kecil. Jadi dengan adanya mikrofili ini dia terjadi perluasan luas permukaan daerah untuk terjadinya proses reabsorpsi. Jadi banyak zat yang direabsorpsi di PCT ini. Nah, PCT ini memiliki panjang 12 mm dan diameter 60 ya, 12 mm, diameternya 60 mikrometer
ya pada manusia dewasa. Lalu selanjutnya adalah lengkung Henle atau nephron loop. Ada dua segmen tipis dan segmen tebal, dan sudah saya jelaskan ya. Pada segmen tipis dia merupakan suatu epitel squamosa, sedangkan pada segmen tebalnya merupakan sel kuboidal yang ringan ya, atau tidak terlalu tebal. Panjangnya sekitar 30 mm dan untuk diameternya masing-masing untuk yang segmen tipis 15 mikrometer, sedangkan untuk segmen tebal 30 mikrometer. Yang terakhir untuk bagian tubulus distal. Tubulus distal ini merupakan tubulus yang disusun dari sel kuboidal mirip seperti tubulus proksimal, tapi sedikit sekali mikrofili. Jadi sehingga proses reabsorpsinya dia sedikit dibandingkan di PCT. Ya. Panjangnya hanya 5 mm saja dan diameternya 30-50 mikrometer. Nah, pada gambar ini saya akan menjelaskan mengenai juxtaglomerular kompleks. Ini mohon maaf huruf J-nya terpotong ya. Jadi ada suatu kompleks penting dalam proses filtrasi dan proses pembentukan urin ya, yaitu dari kompleks juxtaglomerular. Kompleks ini akan mensekresikan EPO dan renin. Oke, yang manakah juxtaglomerular kompleks ini? Juxtaglomerular kompleks merupakan suatu gabungan dari ini ya, yang merah-merah ini. Nah, ini namanya juxtaglomerular cell dan bagian epitel ini, makula densa ya. Juxtaglomerular cell merupakan suatu otot polos ya, otot polos. Jadi dia serabut-serabut otot polos pada arteriol aferen ya. Jadi dia merupakan pada arteriol aferen. Kemudian makula densa ini merupakan sel epitel tubulus distal. Jadi kalau dibayangkan bukan dari bagian tubulus proksimal ya, malah dari bagian yang paling belakang, namun menempel pada bagian dekat masuknya darah atau pada bagian arteri ya, di dekat arteriol aferen ini ya. Jadi ini adalah tubulus distal, ini menempel pada juxtaglomerular cell ya. Nah, ini bagian makula densa itu adalah yang ini ya, yang melekat pada juxtaglomerular cell ya. Kompleks ini penting nanti dalam membantu sekresikan EPO serta renin. Jadi dia berperan penting juga dalam pengaturan regulasi tekanan darah serta volume cairan yang masuk ke ginjal ya, atau ke glomerulus. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Kemudian saya akan lanjutkan pembahasan pada saluran kemih ya. Sebentar, saya pilih dulu slide-nya. Oke, apakah saja itulah saluran kemih? Ada 3 bagian ya, bisa diingat. Ada ureter, ada bladder atau kandung kemih, lalu ada uretra ya. Ini yang berwarna kuning ada urinnya. Jadi bladder ini menampung cairan urin ya. Oke. Nah, kita bahas masing-masing dulu ya. Untuk ureter. Nah, ureter itu merupakan suatu saluran yang panjang ya, memanjang. Pada dewasa itu panjangnya sekitar 30 cm ya. Ureter ini merupakan suatu tuba muskular yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Pada setiap 10-15 detik ya, 10-15 detik dia akan terjadi kontraksi ya dari ginjal urin akan melewati ureter untuk ditampung di kandung kemih ya. Jadi dialirkan sekitar 10-15 detik. Kita lihat lapisan dari ureter ini ya. Jadi ada 3 lapisan dinding ureter. Yang pertama adalah inner mucosa ya, dari dalam keluar ya. Ini inner mucosa yang paling dalam. Terdiri dari bagian epitelium transisional dan lamina propria ini ya. Transitional epithelium serta lamina propria. Lamina propria ini yang lebih dalam ya, yang pink tua. Selanjutnya ada bagian tengah, yaitu berupa bagian otot polos ya. Dan bagian paling luar adalah adanya jaringan penghubung terluar. Ya, ini mohon maaf, pipo penghubung terluar.
Oke. Selanjutnya, urin akan dialirkan ke kandung kemih. Ya, di kandung kemih ini bisa lihat ini ureter ya, ureter. Nah, di manakah masuknya ureter? Dia akan masuk ke lubang ini, uretral opening ya. Jadi, urin akan masuk ke lubang ini. Nah, ini ada namanya center of trigon. Ya, center of trigon ini merupakan suatu pertemuan antara 3 lubang ya. 2 lubang ureter dan 1 lubang menuju ke uretra. Makanya namanya center of trigon. Nah, kandung kemih ini tidak menggantung oleh ureter ya, tapi dia dibantu oleh ligamen-ligamen. Yang pertama ada median umbilical ligamen serta ada lateral umbilical ligamen. Nah, dengan adanya ligamen-ligamen ini, yang ini 1 dan ini 2 ya. Nah, ada ligamen ini akan membantu kandung kemih tetap menggantung pada rongga peritoneum. Selanjutnya, ada bagian bernama otot detrusor ya. Otot detrusor ini akan membantu kandung kemih untuk mengempis dan melebar ya. Mengembang dan mengempis ya. Kemampuan mengembang dan mengempisnya kandung kemih ini juga dibantu oleh adanya ruge atau lipatan-lipatan. Jadi ketika kondisi kandung kemih kita kosong, maka dia akan mengempis. Sedangkan ketika penuh, maka dia akan mengembang, dan hingga batas tertentu nanti dia akan memicu kita ingin buang air kecil. Untuk fisiologi ini akan saya bahas nanti ya di pertemuan segmen yang kedua. Selanjutnya, nanti urin akan disalurkan ke ureter ya melalui ada namanya internal ureter sphincter atau lubang ya, lubang uretra internal, ada juga eksternal uretral sphincter. Jadi lubang uretra eksternal. Nah, biasanya lubang uretra eksternal ini terhubung dengan organ kelamin ya. Sedangkan pada pria, eksternal uretra sphincter ini akan memanjang hingga bagian pengeluarannya adalah eksternal orifice ya. Atau lubang ujung penis. Nanti akan saya tunjukkan pada gambar yang selanjutnya ya. Oke. Nah, ini adalah gambar sphincter internal dan eksternal pada wanita dan pria. Kita lihat dulu yang wanita ya. Nah, pada wanita ini bisa lihat ya, ini urinary bladder. Kemudian dia ada internal uretral sphincter, jadi lubang uretra internal pada pria atau wanita sama, jadi langsung berhubungan dengan kandung kemih ya. Nanti dia akan dialirkan ke uretra. Nah, terus ada di sini uretra eksternal uretral sphincter ya, langsung kepada wanita. Pada pria tidak seperti itu. Nah, dari eksternal uretral sphincter dia akan terhubung dengan eksternal uretral orifice ya. Nah, eksternal ini terpotong. Orifice. Ini saya ketikkan di sini. Eksternal uretral orifice. Jadi dia akan melalui beberapa saluran dulu ya. Nah, ini kan di sini ya eksternal uretral sphincter, nanti dia akan melalui ke sini ureter dan ke eksternal uretral orifice. Nah, pada uretra pria ini lebih panjang ya. Pada wanita panjangnya hanya 18 sampai 20 cm. Oh, mohon maaf, ini pada pria ya. Ini pada pria, sedangkan pada wanita 3 sampai 5 cm ya. Pada pria itu 18 sampai 20 cm, sedangkan pada wanita 3 sampai 5 cm. Nah, karena perbedaan yang cukup jauh ini menyebabkan wanita lebih mudah terkena infeksi saluran kencing ya, atau infeksi saluran kemih ya. Karena jaraknya lebih dekat dengan eksternal uretral sphincter gitu. Pada pria karena jaraknya cukup jauh sehingga tidak memungkinkan bakteri untuk naik sampai dengan ke saluran kemih. Nah, lalu pada pria juga terdapat 3 jenis uretra ya. Jadi ada namanya spongy uretra ya. Ada satu namanya spongy. Lalu ada membraneous.
membranous ya. Dan satunya lagi adalah prostatik. Nah, oke. Jadi uretranya pada wanita itu langsung ya, hanya satu jenis saja, dan pada pria ada 3. Dari luar ke dalam ya, spongy uretra ini pada bagian penis, kemudian ada membraneus, dan ada prostatik uretra. Saya tunjukkan pada slide berikutnya. Nah, ini ya. Nih. Jadi, nah ini ada internal ureteral sphincter. Ya, ini yang eksternal langsung ya kalau pada wanita. Ini. Nah, di sini ada prostatik ya. Nih prostat uretra nih. Yang di dekat prostat yang ini. Sedangkan ada membranous uretra bagian lebih bawahnya lagi. Membranous itu di dekat orogenital diafragma. Dan terakhirnya ada spongy uretra. Nah, ini spongy atau penile uretra. Oke, nanti akan ada tersambung dengan lubang ujung eksternal uretral orifice. Oke, dengan begitu nanti akan keluar urin melalui uretra ke lingkungan luar ya. Oke, ini adalah bagian akhir dari segmen yang pertama. Saya memiliki sedikit pertanyaan untuk bagian terakhir. Nah, ini ada quick test ya. Nah, silahkan apabila kalian sudah memahami dan mendengarkan video dengan baik, maka akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan cepat. Saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Tidak perlu dicatat, hanya diingat. Apabila kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik, maka kalian sudah cukup mendengarkan saya dengan baik dan memahami dengan cukup baik. Oke, saya berikan waktu 2 menit dari sekarang ya. Oke, waktu sudah cukup. Mari kita akhiri segmen 1 kali ini. Selamat belajar dan nanti akan bertemu saya lagi pada pembahasan fisiologi dari sistem uriner dan ekskresi. Terima kasih. Semoga tetap semangat untuk terus belajar ya.